Halo, salam jumpa pemirsa Agropolita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini. Redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual bersama saya Elfrina Rahmadan. Berikut kita simak bersama Agropolita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama pemirsa, nasib P3K paruh waktu menuju status penuh waktu ditentukan oleh kinerja. BKPSDM Kota Batu menegaskan penilaian dilakukan secara objektif melalui evaluasi disiplin, perilaku kinerja, dan capaian kinerja pegawai. Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM memberikan pembekalan kepada 1.218 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu sebagai upaya membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman yang kuat mengenai tugas serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Selasa 30 Juni 2026. Kepala BKPSDM Kota Batu, Dr. Anda Santi Restu Ningsasi MM mengatakan kegiatan pembekalan tersebut dilaksanakan selama 5 hari dan diikuti seluruh PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Batu. Menurutnya jumlah PPPK paruh waktu yang saat ini tercatat sebanyak 1.218 orang mengalami penurunan dibandingkan jumlah awal yang mencapai 1.333 orang. Pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya pegawai yang meninggal dunia, mengundurkan diri, maupun telah memenuhi batas waktu untuk tidak lagi melaksanakan tugas di lingkungan pemerintah Kota Batu. Ia menjelaskan materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan tugas teknis kepegawaian, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter ASN. BKPSD memberikan materi mengenai perilaku, etika, disiplin, dan nilai-nilai dasar ASN yang harus dipahami serta diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, Inspektorat Kota Batu turut memberikan pembekalan mengenai integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pencegahan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel. Menurut Santi, pembekalan tersebut menjadi modal awal yang sangat penting, mengingat para PPPK paruh waktu berasal dari latar belakang yang beragam sebelum bergabung menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Lebih lanjut, Santi menjelaskan bahwa peluang PPPK paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu tetap terbuka. Namun proses tersebut harus melalui tahapan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Penilaian akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kedisiplinan, perilaku kerja, mutu pelayanan, kualitas pekerjaan, hingga capaian kinerja selama menjalankan tugas. Selain dinilai oleh atasan langsung, evaluasi juga melibatkan rekan kerja melalui sistem penilaian yang objektif. Terima kasih kami dari BKPSDM Kota Batu. Pada kesempatan ini sudah 5 hari sih kita sudah memberikan pembekalan terhadap atau kepada teman-teman kita yang P3K paruh waktu, di mana teman-teman ini P3K paruh waktu di pemerintah Kota Batu yang semula
berjumlah 1.333, ini sekarang menjadi 1.218 orang. Pengurangan ini dikarenakan ada yang meninggal, kemudian ada yang mengundurkan diri, dan sudah memenuhi batas waktu untuk mengakhiri mereka melaksanakan kegiatan di pemerintah Kota Batu. Yang mana materi yang kami sampaikan sebagai syarat mutlak ASN ini pembekalannya di samping dari kami dari BKPSDM tentang perilaku, etika, kemudian batas-batasan yang harus dimiliki oleh ASN, kemudian dari inspektorat juga memberikan materi terkait korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suatu modal awal sebagai ASN, dimanapun ASN ini adalah dasar mereka diberikan pengetahuan, karena awal memang mereka kan dari latar belakang yang sangat berbeda, kemudian masuk di pemerintahan, jadi perilaku, attitude, etika mereka harus kita samakan atau kita doktrin agar mereka benar-benar sebagai panutan masyarakat ini memberikan perilaku yang baik kepada masyarakat. Nah, untuk nanti yang panjenengan sampaikan tadi, apakah nantinya P3K paruh waktu ini akan dinaikkan menjadi penuh waktu? Nah, ini memang ada, tapi ya sesuai dengan aturan terkait yang pertama itu tadi, mereka harus menunjukkan bahwasannya punya attitude, kemudian empati yang tinggi terhadap apa yang namanya pegawai itu. Nah, ini memang kita ada klasifikasinya, memang mereka benar-benar layak sebagai ASN pemerintah Kota Batu. Ini memang kita nilai mulai dari sekarang, mereka tingkah lakunya, kemudian mutu, kualitas, kemudian kinerjanya bagaimana. Ini ada yang harus mereka tunjukkan kepada pemerintah Kota Batu. Dalam hal disiplin kerja, PPPK paruh waktu juga diberlakukan aturan yang sama dengan ASN lainnya. Mereka diwajibkan mengikuti jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah Kota Batu. Mulai masuk kerja pukul 7.30 hingga pulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. BKPSDM telah menyiapkan berbagai instrumen pemantauan dan evaluasi untuk memastikan seluruh PPPK paruh waktu menjalankan tugas secara optimal. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan pengembangan karir dan status kepegawaian mereka. Santi menegaskan bahwa selain mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja, pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Saat ini, pemerintah Kota Batu bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD masih melakukan penghitungan secara cermat terhadap kemampuan belanja pegawai. Ia menyebutkan bahwa sesuai ketentuan, proporsi belanja pegawai harus dijaga agar tetap berada dalam batas yang diperbolehkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengangkatan pegawai harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah secara menyeluruh. Melalui pembekalan tersebut, pemerintah Kota Batu berharap PPPK paruh waktu mampu meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menghadiri pembukaan Kebaktian Tahunan Nasional atau KTN yang ke-63 Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia atau YPPI. Acara berlangsung mulai tanggal 30 Juni hingga 4 Juli 2026 dengan mengusung tema God's Raw Generation. Betapa kami bersyukur Kota Batu kembali menjadi tuan rumah acara pembukaan Kebaktian Tahunan Nasional atau KTN yang ke-63 Yayasan Pelayanan Perkabaran Injil Indonesia YPPII. Dengan mengusung tema God's Raw Generation, KTN tahun ini menjadi panggilan bagi setiap generasi untuk dipersiapkan menjadi alat di tangan Tuhan, dibentuk, diarahkan, dan diutus untuk membawa terang Kristus kemanapun Allah mengendaki. Acara ini berlangsung mulai tanggal 30 Juni hingga 4 Juli 2026 di Balai Persekutuan Bukit Zaitun YPPII Kota Batu. Dalam momentum pembukaan KTN ke-63 tahun ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Kyai Haji Romo Muhammad Syafi'i. Ini merupakan bentuk nyata pengamalan nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih karena Kota Batu kembali menjadi tuan rumah acara pembukaan Kebaktian Tahunan Nasional atau KTN yang ke-63. Apresiasi setinggi-tingginya juga diucapkan karena YPPII telah banyak memberikan kontribusi nyata dan menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang memperkuat persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak berhenti pada ruang ibadah, namun juga hadir dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan, pembinaan generasi muda, hingga kegiatan sosial. Diharapkan Kebaktian Tahunan Nasional ini menjadi momentum, memperbarui semangat pelayanan, mempererat persaudaraan, dan memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan kasih di tengah masyarakat. Kebaktian Tahunan Nasional yang ke-63 ini menjadi momentum untuk memperbarui semangat pelayanan, mempererat persaudaraan, dan memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan kasih di tengah masyarakat. Semoga dari Kota Batu terus lahir pesan-pesan kasih dan pengharapan yang membawa manfaat bukan hanya bagi gereja, tetapi juga bagi masyarakat, serta terus lahir pesan-pesan damai yang menguatkan persatuan, menumbuhkan harapan, dan menjadi berkat bagi Indonesia. Dari Kota Batu, Violan Ikhwan, DAA TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Agropolita News.